Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Gayus dijerat dalam 5 kasus, diantaranya kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, pajak, dan pemalsuan surat. KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Beberapa tahun terakhir, layar kaca dan sosial media diramaikan dengan berita tentang tertangkapnya koruptor-koruptor di negeri ini. Tindakan-tindakan koruptor ini membuat gerah masyarakat, bahkan mengutuki tindakan-tindakan mereka. Korupsi, sebuah ketamakan untuk mengenyangkan diri sendiri dari materi yang seharusnya milik orang lain. Bahkan masyarakat banyak. Egois. Itu mungkin kata yang sesuai untuk menggambarkan orang-orang seperti ini. Selalu berpikir untuk diri sendiri. Bahkan dengan sengaja dan tega merugikan orang lain. Sementara Indonesia membutuhkan sebaliknya. Orang-orang yang mau berbuat untuk orang banyak tanpa mementingkan diri sendiri. Masih adakah? Setiap pagi, Ibu Ani Heru bersiap-siap untuk berangkat menuju Dusun PP, Desa Prigi, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dusun ini sangat jauh dan kondisi jalanannya sangat rusak, sehingga harus ditempuh dengan berjalan kaki. Ini dilakukannya hampir setiap hari sejak tahun 2003, agar anak-anak di dusun ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ke PP 15-an kilometer. Jalan kaki 2 jam saya dari Kedung Jati. Setiap hari sendirian. Karena suami saya waktu itu mengajar guru agama di Kedung Jati dan saya hanya diantar di dusun bawah PP itu. Kalau dari situ kemungkinan 1,5 jam jalan kaki sendiri. Jalannya lumayan jelek. Dari jam 6:30, jam 6 dari rumah. Pagi jam 8 harus sampai di PP. Di tahun 2008, Tangan Pengharapan pertama kali masuk ke daerah Jawa Tengah ini di Desa Kaliceret, Kecamatan Tanjung Harjo, Kabupaten Grobogan, dan juga mengadopsi Dusun PP menjadi salah satu feeding and learning center Tangan Pengharapan. Dulu awal 90-an anak, banyak dulu. Ya, banyak. Dari usia PAUD sampai SD. Kondisi masyarakat yang ada di Desa PP ini sangat berbeda jauh dari kehidupan modern daerah Jawa Tengah pada umumnya. Benar-benar kontras sekali. Rata-rata penduduk di daerah ini mayoritas bertani dan berternak. Tidak bisa dikategorikan sejahtera, karena memang faktanya kehidupan mereka masih di bawah garis sejahtera. Sejak Ibu Ani ditunjuk sebagai koordinator Tangan Pengharapan untuk wilayah Jawa Tengah, guru-guru pedalaman dikirimkan untuk membantu masyarakat dalam mengajar anak-anak mereka. Bukan hanya pendidikan saja. Dulu, kehadiran Tangan Pengharapan di daerah Grobogan ini juga membawa program seed money atau pinjaman modal tanpa bunga. Masyarakat dibantu secara ekonomi dengan memberikan program bantuan dana usaha dengan syarat mereka harus menggunakan dengan sangat baik dan mengembalikan modalnya secara bertahap. Salah satu penerima bantuannya Ibu Lestari, penduduk Dusun PP. Beli pisang, beli wajan yang besar itu, beli minyak itu aja. Kan kemarau, pisang nggak ada, ganti profesi, jual lontong campur itu mas. Setelah itu sedikit-sedikit saya jualan sayuran dari pasar. Dulu kan angsurannya bulanan kalau nggak salah. Waktu pertamanya. Bu Lestari itu kan dulu hanya jualan keripik saja, keripik pisang. Terus bisa mengembangkan, kan waktu itu
dia juga dapat pinjaman modal tanpa bunga ini dari Yayasan Tangan Pengharapan. Setelah itu dia bukan hanya jualan keripik pisang itu saja, dia jualan masakan keliling, terus dia buka warung. Tapi semua yang dipinjami buka warung sampai sekarang, semua masih buka warung, dan hasil yang didapat itu sudah bagus-bagus mereka. Pertama pinjaman modal untuk usaha 5 orang ibu-ibu yang jualan di sana. Kok dalam pengembaliannya bagus, selama dikembalikan 5 atau 6 kali setiap kali pinjaman itu, dan 5-5-nya bagus. Di Desa Kaliceret, di kediaman Ibu Ani, Tangan Pengharapan membuka senter dengan memberikan pendidikan berupa bimbingan belajar seusai pulang sekolah kepada anak-anak usia sekolah yang ada di Desa Kaliceret. Lalu juga memberikan pendidikan komputer melalui program Life Skill Training. Di penghujung tahun 2015, Dusun Kedung Ngudal dibuka sebagai senter Tangan Pengharapan. Terletak di Desa Padas, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Secara rutin, hampir setiap tahun, pendiri Tangan Pengharapan, Ibu Heni Kristianus, mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan di Jawa Tengah ini. Orang PP pertama ketemu Bu Heni heran loh, ada orang secantik dia, seputih dia gitu. Dipegang, dilihat. Aduh, cantik sekali. Bu Heni waktu muda kan masih putih, masih pertama belum ke NTT dan Irian kan putih gitu. Perjalanan ke Dusun Kedung Ngudal ini lumayan jauh dan menantang. Harus melintasi 3 sungai, 1,5 jam naik sepeda motor dari senter Kaliceret jika kondisi sungai sedang kering. Namun saat musim penghujan dan sungai sedang meluap, perjalanan harus dilanjutkan dengan jalan kaki. Mulai sungai pertama hingga ke Dusun Kedung Ngudal. Dan perjalanan ini bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam. Karena cukup jauh dan tidak bisa pulang pergi setiap hari, guru-guru Tangan Pengharapan tinggal menetap bersama masyarakat dan mengajar anak-anak di Dusun Kedung Ngudal ini. Masyarakat Kedung Ngudal yang mayoritas muslim ini menyambut guru-guru Tangan Pengharapan dengan senang. Karena selama ini anak-anak mereka tidak pernah sekolah, karena sekolah terdekat sangat jauh jaraknya dari dusun ini. Iya, TK-nya satu-satunya. Kalau dulu kan belum bisa nulis karena nggak ada TK. Sekarang kan udah ada TK kan, masuk sana kan udah bisa menulis sendiri. Sejak awal, Ibu Ani mengajar anak-anak di Dusun PP bersama suaminya. Cukup lama mereka bersama-sama memberi hati untuk melayani anak-anak di Dusun PP. Namun di tahun 2018, suami Ibu Ani harus terlebih dahulu pergi menghadap Sang Pencipta akibat kecelakaan. Marah sama Tuhan, kenapa gitu loh. Kenapa saya kan hanya sebagai penopang, sementara kok malah dia yang diambil. Saya marah sama Tuhan karena kan tiba-tiba, kecuali kalau dia sakit dulu, mesti saya sudah memiliki kebesaran hati untuk ditinggalkan. Tetapi ini kan jaraknya hanya tiba-tiba. Saya bilang begini, enak yang mati, susah yang ditinggal. Aku ya mau mati duluan, saya bilang gitu.
Ndak, nanti memang saya yang dipanggil Tuhan duluan. Suami saya bilang gitu. Karena kalau saya yang dipanggil Tuhan duluan, kamu bisa mengerjakan semuanya. Tetapi kalau kamu yang dipanggil duluan, ndak ada sebulan aku ikut mati. Dia bilang gitu. Walah, lebay. Ternyata memang saya harus sebelumnya memang dia sudah berkata begitu, dan suami saya juga walaupun dengan cara kecelakaan, tetapi kan menurut dokter ndak ada sesuatu yang bisa mengakibatkan dia seperti itu. Kan ndak gegar otak, tidak sefatal itu sebenarnya menurut medis. Ya memang kalau Tuhan sudah panggil, walaupun saya sebenarnya menginginkan dia kembali sembuh, tetapi kan saya tidak mau dia dalam koma seperti itu. Jadi langsung ini dikasih tahu dokter, langsung besok pagi-pagi bener pas dia dipanggil Tuhan. Masih di ICU itu sampai perawat bingung karena tidak seperti orang-orang lainnya. Dan ketika saya berkata bahwa sudahlah, saya siap menggantikan kamu dan maafkan saya juga maafkan kamu, langsung tidak bernafas dia. Perawat semua datang bawa pengejut jantung itu, sudah tidak usah dikasih itu. Saya tahu dia sudah dipanggil Tuhan. Semua perjuangan dan juga kehilangan yang dialami Ibu Ani tetap tidak membuat surut semangatnya dalam mengajar dan berbuat sesuatu yang terbaik buat anak-anak dan masyarakat di Dusun Kaliceret, Dusun Pepe, dan Dusun Kedungudang. Bahkan dirinya hampir tidak pernah membicarakan apa yang sudah diterimanya. Tapi begitu larut dalam kesibukan untuk berbuat bagi orang lain. Dan itu merupakan kebahagiaan buatnya. Miskin kaya bukan bicara harta. Kekayaan sesungguhnya adalah bahagia. Semua ini bukan tentang saya, tapi apa yang terbaik buat mereka. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.